Masih di bab 1 itu tentang C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya juga masih sama, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kali ini kita lanjutkan untuk materi pokok yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat di sini adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi, negara-negara anggota ASEAN itu mulai menerapkan AFTA ini dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota lainnya tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Lalu dari segi konsumen, maka pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Selain itu, kerjasama negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Seperti apa? Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Oke. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar uang negara yang satu dengan negara lainnya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, di mana konsumen itu adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Nah, kita masuk yang keempat. Di sini adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di gambar, anak-anak bisa lihat itu adalah konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, pernah dengar nggak Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi itu alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Nah, reklamasi itu adalah salah satu bentuk alih fungsi lahan yang kita sebut dengan nama konversi lahan. Nah, biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya pemukiman atau industri. Nah, konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Jadi konversi itu adalah alih fungsi lahan, reklamasi artinya alih fungsi pantai menjadi daratan. Nah, konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Lalu, konversi lahan pertanian ini bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan untuk dikonversi. Jadi sifatnya itu menular ya. Oke, kita masuk yang A, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Di mana konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, yaitu harga lahan pertanian relatif murah, terus memilih lahan yang strategis, lalu industri itu dekat dengan bahan baku. Nah, itu adalah beberapa alasan perusahaan mendirikan industri itu di pinggir kota. Nah, berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Seperti apa? Satu, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian juga menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi. Lalu yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian itu semakin menurun, semakin sempit. Oke. Kita masuk yang B, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, ada dampak negatif dari konversi ini. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Ya, ini udah pasti ya, mau bertani apalagi yang mau dikerjakan kalau lahannya itu sudah semakin sedikit. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air karena sudah berganti menjadi gedung-gedung tinggi sehingga lahan resapan airnya berkurang. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadinya banjir.
Nah, kesimpulannya, konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat kita hindari. Nah, mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Lalu, konversi lahan yang terjadi itu harus diawasi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Jadi itu kesimpulannya, konversi lahan itu nggak bisa kita hindari, karena bisa menghambat pembangunan suatu negara. Maka itu bisa kita awasi supaya tidak mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup. Seperti itu. Oke, anak-anak semuanya. Nah, ini kerjakan tabel berikut tentang konversi lahan. Kamu tulis di buku latihan, kirim foto dan kirim ke Google Classroom. Di sini ada 5, kamu cari 5 dampak positif, 5 dampak negatif dari konversi lahan. Lalu kamu cari 5 cara mengatasi dampak negatif. Jadi, dampak positifnya apa? Tulis 1 sampai 5. Dampak negatifnya apa? Terus cara mengatasi dampak negatifnya itu seperti apa? Seperti itu ya. Oke, sampai di sini materi kita.